Oke, kembali lagi di channel Z. Ini bareng sama Bapak Budi. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang gimana seorang manusia itu pola pikirnya ke arah negatif dan suka menonton film-film yang berbau negatif. Itu ternyata efeknya ke otak kita itu, terus ke kepribadian kita itu bagaimana. Kita langsung tanya ke Bapak Budi. Jadi gimana ini Pak? Kan anak muda sekarang itu kan udah pegang gadget yang canggih nih Pak, bisa buka YouTube, buka link-link yang negatif, yang berbau-bau ke arah negatif. Itu mempengaruhi atau tidak ke mentalnya anak tersebut untuk kelangsungan hidup kedepannya, pembentukan karakternya itu mempengaruhi apa tidak? Bagaimana Pak? Kita bicara dari awal dulu. Awal dulu. Jika Tuhan menciptakan alam semesta ini dari cahaya, maka akan terjadi pengkutuban. Terjadi apa Pak? Pengkutuban. Pengkutuban itu apa Pak? Pengkutuban itu ada dua kutub. Kutub Ada dua kanan kutub. sama kiri itu Ya. Jadi alam semesta ini terjadi polarisasi atau pengutuban. Pengutuban ya. Semuanya itu ya arahnya nanti pengutuban. Yang singular itu cuma Tuhan, yang tunggal cuma satu. Seperti contoh, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada positif, ada negatif. Nah, jadi memang dunia itu isinya dua kutub tadi. Ada positif, ada negatif. Ada kebajikan, ada kejahatan. Nah, manusia itu punya dua kecenderungan. Satu baik, satu jahat. Nah, bisa juga dua-duanya beriringan, berdampingan. Imbang gitu ya. Iya. Kalau kita kembali ke bahwa unit terkecil dari kehidupan adalah sel. Ya. Nah, di dalam sel itu dia itu kan salah satu fungsi sel itu kan memproduksi energi. Nah, energi yang diproduksi ini berbentuk ATP. ATP satu digunakan untuk kehidupan sel dan satu untuk disimpan sebagai energi cadangan. Nah, sel tadi karena dia memproduksi sel, maka akan terjadi suatu medan energi. Nah, medan energi ini yang mempengaruhi ke eksternal. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan bisa mengilhamkan ketakwaan sama kefasikan, yaitu di dalam medan energi tadi, jiwa tadi. Terus untuk selnya itu yang di dalam sel tuh apa aja isinya Pak? Yang ada di dalam sel itu? Iya, di dalam sel itu kan ada komposisinya itu inti sel, ada DNA. Yang khusus fungsi untuk memproduksi energi adalah di sitoplasma, di cairan sel tadi. Nah, karena dia memproduksi sel, maka akan terjadi medan energi di luar sel tersebut. Nah, menurut sebuah aliran Qigong mengatakan bahwa medan energi ini akan, karena dia berhubungan dengan eksternal, kalau manusia tersebut berbuat baik, maka substansi putihnya akan lebih banyak. Ya. Kalau dia berbuat jelek, akan substansi hitam akan masuk ke medan energi. Jadi yang baik itu substansi putih, terus yang jelek itu substansi hitam. Misalkan saya ngerasani sampean, itu substansi hitam sampean bisa ketarik ke kita. Oh gitu Pak. Iya. Apalagi misalkan lihat film-film yang jelek-jelek. Iya. Ya substansi hitamnya dari karakter kejelekan itu akan ketarik ke kita menjadi substansi hitam tadi. Kalau orang itu banyak melakukan kebajikan, maka substansi putihnya akan lebih dominan. Maka dia akan menarik hal-hal yang positif, hal-hal yang baik.
Kalau dia banyak melakukan kejahatan, substansi hitamnya lebih dominan, maka dia akan cenderung berbuat negatif, Nah, untuk ini berbuat Pak. jelek. Nah, untuk kan ini kan tergantung ini ya, inti selnya itu ya berarti ya. Tergantung di inti sel itu ya. Ya tergantung karakter dan perbuatan kita. Nah, itu masalah umur mempengaruhi nggak Pak? Itu mulai dari umur berapa? Kalau di dalam sistem golden eggs, Golden eggs. nah, umur kemasan, Masa kemasan ya. dari kecil Umur itu sudah kemasan. merekam. Oh, dari kecil ya. Dari kecil, kalau si anak itu melihat orang tuanya memberikan contoh yang jelek, akan terekam, akan timbul substansi hitam tadi. Malah itu lebih kuat itu, karena pada saat itu dia kan masih murni. Bejo. Mungkin ada masukan nih apa Bejo. mungkin ada masukan ini apa Saya makan aku. buat para orang tua ini Pak ya, yang orang tua yang sudah punya anak, ini cara mendidik anaknya supaya diarahkan yang ke positif dan tidak cenderung ke hal-hal yang negatif tadi itu. Caranya itu apa, hanya cukup dengan pengawasan apa gimana? Ya, contoh akhlak yang baik, perbuatan yang baik, Berarti ini ya. kata-kata yang baik. Orang tua adalah sebagai contoh bahwa anak adalah cerminan kedua orang tuanya. Jadi kalau ada anak nakal, jangan nyalakan anaknya. Salahkan orang tuanya, Iya, cara orang didiknya tuanya, gimana gitu ya. karena Oh, iya. dia anak itu merekam Ah. perbuatan orang tuanya. Jadi cara Anak didiknya adalah itu cerminan kedua orang tuanya. Jadi di sini apa menjadi seorang orang tua itu harus ini ya Pak ya Pak. Benar-benar care ke anaknya dan pinter cara mendekati anaknya biar tahu karakter anaknya itu ke arah positif apa ke negatif gitu ya Pak. Untuk pengendaliannya di usia dia ke jenjang lebih dewasa ya Pak ya. Iya. Terus untuk ini Pak, tipsnya buat mengendalikan yang substansi agar substansinya itu yang ke arah putih itu tadi, itu caranya gimana Pak? Ya, Cara sederhana. sederhananya ya kita melakukan hal-hal yang sesuai dianjurkan agama. Oh, Dia religius sebagai ya, seorang mendekatkan ke Tuhan ya. Muslim ya sholat yang Sholatnya baik, ngaji, puasa, menjalankan perintah Tuhannya, meninggalkan segala larangannya. Itu istilahnya hal-hal yang harus dilakukan tiap hari. Jadi masih bisa diperbaiki ya Pak ya. Di Bisa. kondisi apa seumpama ini apa seorang anak yang sudah terbiasa ke hal-hal negatif, selama anak itu masih bisa dinasihati, bisa diarahkan, masih bisa ya Pak ya? Masih. Intinya kalau dia bibitnya baik, insya Allah kan dia akan kembali baik. Iya kan, masanya apa sekarang ini kan anak SD udah pegang Android itu Pak, kan gitu. Jadi kan orang tua kan sulit ya untuk mengawasi 24 jam itu Pak. Jadi apa kesimpulannya ini apa Pak? Untuk kesehariannya Bapak ini kan udah diterapkan belum ke anak-anaknya Bapak ini yang untuk menciptakan substansi yang positif itu, yang substansi yang putih itu? Yang penting satu, kita harus memberi contoh yang utama. Jadi karakter kita harus baik dulu. Karakter kedua orang tua harus baik. Ini secara tidak langsung dia akan memberikan vibrasi positif kepada anak-anaknya. Secara tidak langsung maupun langsung dia akan memberikan vibrasi positif pada anak. Jadi seorang orang tua itu bukan ditakuti tapi disegani ya Pak ya? Iya. Jadi begitu guys, apa ini penjelasan dari Pak Budi guys tentang substansi apa negatif sama positif ya Pak ya. Itu tergantung dari sel tadi. Jadi kita kalau terbiasa ke hal-hal yang positif, substansinya ya jadi yang itu ya, Yang yang positif seperti itu. Jadi Begitupun istilahnya sebaliknya. medan energi itu Iya. dia akan berhubungan dengan ke alam semesta, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan perbuatan di luar. Kalau dia dominan substansi Hitamnya akan menarik sesuatu yang negatif. negatif gitu. Kan orang itu kan sesuai dengan frekuensinya.
Oh, iya. Kayak kita nonton TV, kalau nggak bisa frekuensinya ya nggak bisa lihat TV One. Oh iya. Kalau tidak sesuai frekuensinya nggak bisa lihat Metro TV, harus sesuai dengan frekuensinya. Jadi kalau dia banyak substansi negatifnya, ya kan dia akan menarik Menarik yang hal-hal negatif seperti itu. Oke, sekian dulu guys. Barangkali ada yang mau nanya, apa di video berikutnya bakal kita jelaskan guys sama Bapak Budi ini Pak guys. Ini sering diundang di SBO TV nih guys. Oh. Ya udah guys, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.